bagi Republik Indonesia. Ini Jesslyn sepertinya cukup serius cederanya. Semoga bisa cepat pulih karena tenaganya sangat dibutuhkan oleh Garuda Pertiwi. Ya, benturan keras di lini belakang. Kita lihat Jesslyn. Ya, masih terpincang-pincang di sana. Semoga bisa recovery dengan lancar ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat ini jelas tadi ada benturan keras lagi-lagi. Ada upaya untuk melindungi pemain Indonesia tadi. Ditarik dulu kakinya ya memang. Tapi udah keburu kena tubruk. Iya. Karena dia melompat lebih tinggi. Ya. Jadi posisi jatuhnya tidak ideal. Diva. Masih peluang untuk Indonesia. Kita saksikan bersama-sama, disapu keluar tadi nomor punggung 3 dari Malaysia. Nur Dania Batrisya binti Muhammad Hamali langsung melakukan clearance. Kalau kita bicara kelompok usia 16, sebenarnya gol dari titik corner itu kan bukan hal yang mudah ya. Tapi di Kavino Srikandi Merdeka Cup U16 ini kayak berbeda nih kekuatannya. Ya. Dengan sepakan yang kuat dan curving ya, bolanya melengkung. Ya sebetulnya lebar lapangan, panjang lapangannya lebih dari yang biasa mereka mainkan, tapi gawangnya pun lebih lebar, lebih tinggi, lebih lebar. Jadi kesempatan untuk pemain-pemain dengan tendangan yang sangat baik untuk bisa terus mengeksploitasi kebisaannya, kehebatannya dalam sepakan, dan itu menguntungkan bagi para pemain dengan sepakan-sepakan yang tekniknya sangat baik. Kembali Garuda Pertiwi melihat ada celah di sana. Ya, Diva yang masuk di sektor kanan ini 2 kali dia sudah mendapatkan peluang. Kembali memberikan warna yang berbeda Diva di akhir babak kedua ini. Ya, ada 8 jatah penggantian ya sebetulnya. Dan sudah cukup aman nih menit ke 84. Dan saya berharap Coach Timo memanfaatkan jatah yang tersedia. Diva masuk langsung memberikan energi lagi ya, energi segar lagi bagi Garuda Pertiwi. Ini sudah banyak pemain yang mengalami kram. Apakah Coach Timo dan Coach Dian akan melakukan lagi beberapa penggantian? Kita akan masih tunggu dalam 6 menit ke depan. Luar biasa semangat dari para supporter yang hadir langsung di Super Soccer Arena. Ya. Yang lagi nobar juga nggak kalah nih pasti, aku yakin dari tadi ikut teriak-teriak juga. Ya, yang saya agak heran kenapa banyak penontonnya dari kaum laki-laki. Iya, karena memang mereka juga, kalau kita baca dari kolom komentar ya, banyak yang terkagum-kagum sama permainan skuad putri kita. Meskipun ini masih kelompok umur 16, tapi kematangan yang ditampilkan di lapangan hijau itu sangat luar biasa, melebihi ekspektasi dari banyak orang. Ya, bahkan ada satu komentar nih, dia bilang inilah tim Indonesia U16 yang bisa tampil luar biasa tanpa adanya kompetisi. Langsung saya jawab, Concita. Ada kompetisinya, ada liganya, dan ya itu bagian dari komunikasi yang harus kami lakukan ya, Concita, di media sosial, karena memang mungkin masih ada kelompok masyarakat yang belum memahami apa yang sudah dilakukan oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation. Harus diberi penjelasan yang utuh. Dan tentunya tidak bosan-bosan kami akan terus gaungkan informasi mengenai beberapa turnamen yang juga menjadi komitmen dari Bakti Olahraga Jarum Foundation untuk bisa terus menjaga ekosistem pembinaan sepak bola putri
kelompok umur. Ada dari U10, U12 di Milk Life Soccer Challenge All Stars dan Milk Life Soccer Challenge secara regional. Lalu ada juga Hydro Plus Soccer League All Stars dan Hydro Plus Soccer League secara umum di U15 dan juga U18. Ya. Sudah berlangsung di 4 kota. Musim depan Hydro Plus Soccer League akan berlangsung di 5 kota termasuk kota yang baru Solo, Ya. Surakarta. Jadi basis pembinaannya makin luas, makin banyak. Semoga lahir kembali Jaslyn yang baru, Nafisa yang baru untuk melapis tim ini. Betul. Yang dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Asia atau Piala AFC akan dimulai pada Oktober ya, Oktober 2026. Satu kesempatan bagi Malaysia, ditangkis saja baik. tadi. Luar biasa eksekusi yang dilakukan oleh pemain Malaysia. Ya, pemain yang sama yang selalu diberikan tugas untuk menjadi eksekutor bola mati nomor punggung 7 Putri Mia Alisa. Beruntung tadi Aleana Ayu Arumi juga sangat sigap dalam mengamankan gawangnya. Kali ini masih sebuah ancaman tadi dari Malaysia. Cukup baik memang komunikasi dari lini pertahanan Indonesia yang ditampilkan di 2 laga pertamanya ini ya di Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026, saling mengisi kekosongan dan penjaga gawang juga tentu merasa lebih terlindungi. Ya, meskipun jenderal lapangan tengah ini sedang dirawat. Betul. Jenderal pertahanan di fullback, di center back maksud saya. Larena masuk menggantikan posisi dari Jaslyn. Saksikan kembali tayangan ulangnya, bagaimana eksekusi dari satu pemain. Nah, lagi-lagi kalau kita lihat nih bola mati memang jadi santapannya Putri Mia Alisa ya. Saat ini Putri Mia Alisa ditindak juga sebagai kapten kesebelasan untuk Malaysia U16. Ya, dia menggantikan peran dari Keisha ya. Ya, Keisha Adeliana. 2 menit waktu tersisa, waktu normal di babak yang kedua. Tapi tadi memang ada beberapa kali VAR checking ya. Jadi kita masih menunggu waktu tambahan yang mungkin akan diberikan oleh wasit di laga kali ini, Rendra Purba. Fadila, main penuh gadis cilik yang satu ini. Ya. Sudah menciptakan gol pembuka juga tadi. Menit ke-11. Masih Malaysia U16 coba mengupayakan serangan. Tidak mendapat support yang baik tadi. Ya. Kepung. Barisan pertahanan Indonesia belum lagi mendapatkan ujian ya, selain dari tendangan-tendangan set pieces, tapi dari open play selalu bisa dihadang. Betul. Ya, agak dihadang tadi ya, persis di depan wasit sebetulnya. Teman-teman yang lagi menyaksikan live streaming di YouTube channel Srikandi Merdeka Cup, terima kasih sudah bergabung dan sudah absen tadi ya. Gimana, masih semangat? Masih ada beberapa menit nih jelang peluit akhir dari laga yang mempertemukan Malaysia U16 dengan Indonesia U16 dalam skuad Garuda Pertiwi. Besok juga tidak henti-hentinya kami ingatkan masih ada satu timnas Indonesia lagi yang bertanding ya. Putri Nusantara akan berlaga dari grup B menghadapi Singapura di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Lalu ada Yordania yang juga akan kembali tampil menghadapi Thailand di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Nah, ini partai kelas berat nih, Yordania versus Thailand. Ya, 2 kandidat semifinalis dari grup B ya. Ya. Thailand bulan pertama di turnamen ini, Yordania kuda hitam yang tampil juga sangat memukau. Ya, akan menjadi laga yang patut diperhatikan secara khusus
Thailand dengan Yordania, yang kemungkinan salah duanya akan menjadi penantang bagi Garuda Pertiwi Betul. di babak semifinal. Menit tambahan waktu yang diberikan kepada kedua kesebelasan Malaysia dan juga Indonesia, Garuda Pertiwi. Kita saksikan apa yang terjadi tadi. Punggung 19 Indonesia terjatuh dan sudah ada satu eksekutor yang bersiap di sana untuk menang bola mati. Ada Nafiza Ayasha Nori, sosok yang juga tadi menciptakan gol dari corner atau pojok lapangan. Eksekusi sudah dilakukan, masih belum menjadi ancaman yang berarti bagi Putri Aina Husna. Jaga gawang yang memang tampil baik di sepanjang jalannya pertandingan kali ini, terlepas dari 3 gol yang harus bersarang di gawangnya. Ya, kali ini Fadila kesakitan kemungkinan ada terinjak atau ya sepertinya ada pelanggaran. Ya. Tapi posisi Fadila dianggap offside kemungkinan. Pelatih dari Malaysia, Coach Fairuz Montana bin Zainal Abidin, mantan pemain yang juga merumput untuk beberapa klub lokal Malaysia, salah satunya Felda United FC, lalu MPSJ FC. Kali ini diberikan kepercayaan untuk menukangi Malaysia U16 Putri. Ya, Fadila mendapat perawatan di luar lapangan. Ya. Kurang lebih 2 menit waktu yang tersisa dari tambahan yang diberikan oleh wasit di laga kali ini. Masih cukup solid pertahanan dari Garuda Pertiwi, tapi harus berhati-hati kalau ingin menjaga gawangnya dari catatan kebobolan. Betul. Aduh, saya deg-degan ini. Ya, karena jarang-jarang mendapat ancaman, dan tadi Bung Joy juga sempat bilang kan, sebenarnya kita belum ada satu tantangan yang cukup berarti ya di 2 laga pertama, belum begitu teruji bagaimana ketahanan dari lini pertahanan Indonesia. Tapi sejauh ini Jangan sih cukup sampai baik. ya. Betul. Sejauh ini cukup baik tentunya apa yang ditampilkan. Ya, situasi berbahaya ini persis sebelum melewati kotak penalti. Dan sudutnya sangat ideal untuk para penembak itu Malaysia. Semoga tidak ada tidak gol ya, karena sayang nih udah 2 pertandingan hampir berakhir masih clean sheet. Betul. Kita lihat Pak Teddy Cahyono ada di antara penonton. Ya, hadir di tribun ya. Ya. Berikan dukungan secara langsung dan membersamai para supporter. Ini menarik memang kalau kita lihat adik-adik kita nih, bahkan yang sudah duduk di bangku cadangan ditarik keluar lapangan tetap mendukung dengan doa. Ya. Determinasinya begitu tinggi. Nomor 7 kembali diberi kesempatan. Betul. Untuk melakukan eksekusi bola mati. Kita lihat atau Lim yang percaya. Belum akurat ya. Nyaris saja. Tapi tadi kita lihat juga sebenarnya penjaga gawang Indonesia sudah bersiap dan membaca